Saya ini apa? Nah, itu awal program. Yang kedua, program saya itu bagaimana surat menyurat tanah yang ada di Tugu Sari ini semuanya terselesaikan. Kalau kita memakai cara akte yang jelas tidak akan selesai dan akan membebankan masyarakat. Maka dengan itu saya mengambil PTSL itu dengan cara itu, program itu sebenarnya itu tergantung kepala desa. Program PTSL itu bukan kewajiban desa untuk mengambil, tetapi itu adalah program yang diberikan oleh pemerintah, tergantung kepala desanya. Ya kalau kepala desanya memilikikan uang, yang jelas tidak bakalan ngambil, karena itu tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena visi dan misi saya, programnya jelas, untuk itu maka saya laksanakan untuk program itu. Nah, seterusnya program PTSL alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik, dan insya Allah di tahun ini semuanya itu akan terselesaikan. Itu masalah PTSL. Terus program-program yang lain seperti misalkan pelayanan untuk pengairan sekarang ini tidak seperti yang lalu, bahwa saya tekankan kepada ulo-ulo semua itu sekarang tidak ada lagi orang yang prioritas, tetapi sistem yang sudah dijalankan. Alhamdulillah tidak ada keluhan untuk masalah air, meskipun dam kita rusak, saya turun sendiri memperbaiki demi untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu. Jadi untuk program yang lain itu yang kemarin itu masyarakat mungkin susah mendapatkan subsidi pupuk dan sebagainya, alhamdulillah sekarang itu tidak begitu sulit, karena pupuk yang ada itu apabila turun itu ada di tempat di mana distributor itu menaruh ke toko-toko, karena itu sistem, bukan sistemnya itu milik desa, hanya desa ini hanya memberi saran, memberi pendapat, tetapi mempunyai sistem itu langsung dari pemerintah, itu tidak ada dikelola oleh desa. Salam. Terus yang selainnya tentang keagamaan, alhamdulillah saya selama menjabat untuk kegiatan keagamaan itu safari Ramadan, safari Jumat itu saya lakukan setiap dari masjid ke masjid. Tujuannya adalah bagaimana merangkul orang-orang yang kemarin mungkin selama ini perpolitikan Tugu Sari itu mengkotak-kotak, pada akhirnya sekarang alhamdulillah tidak ada sistem yang seperti itu. Jadi kita jalankan selama 1 tahun ini, berjalan sudah 2 putaran. Terus bagaimana kegiatan keagamaan juga alhamdulillah di desa juga ada kegiatan keagamaan, yaitu ada pengajian rutinan setiap sebulan sekali. Itu seluruh RT RW itu kita lakukan. Itu tentang keagamaan, dan sekarang sudah ada program saya bagaimana perangkat ini saya umroh yang disubsidi 50% oleh kita, oleh saya sendiri, dan itu bukan dana desa yang saya anukan, karena itu untuk umroh, paham aja. Jadi saya bagaimana saya bekerja yang seperti dibikin kebun dan sebagainya, itu nanti hasil dari situ itu disisihkan untuk kepentingan itu umroh. Jadi saudara-saudara sekalian, saya masih nanam jagung seperti itu, jangan harap itu menjadi kekayaan saya. Itu tidak ada sistem itu. Tujuannya saya mengumrohkan saudara-saudara kita. Gitu. Jadi saya minta bagaimana perusahaan itu memberikan nama saya, itu tujuannya untuk demi kebaikan. Makanya saya kalau minta tolong itu demi kita semua, bukan untuk kepentingan saya. Nah itu, jadi itulah masalah keagamaan kita jalankan, Mas Barut. Nah yang belum saya jalankan ini hanya ada 2, Mas. Dari sebelah itu hanya 2, itu kesehatan. Nah kesehatan pada tahun ini alhamdulillah pusban kita sudah saya anggarkan untuk tempat fasilitas, sehingga orang melahirkan dan sebagainya tidak perlu lagi ke sana, tidak perlu di rumah. Jadi sudah ada tempat yang saya bikinkan. Nah, yang kedua itu saya punya rencana sama Mas Bahrut dulu bagaimana ada lapangan, dan alhamdulillah di tahun 2024 akhir nanti itu sudah saya anggarkan nanti itu untuk penggusuran, yaitu lahan yang ada di Tebuan. Itu rencana saya mau jadikan alun-alun. Jadi alun-alun sekaligus nanti itu lapangan. Jadi gitu. Jadi tidak usah khawatir, Mas Barut. Memang kita tidak. Jadi itulah yang rencana kita ke depan. Kenapa sekarang ini wisata kita saya taruh di utara terlebih dahulu? Karena potensi di utara itu kita yang pertama itu jalan. Saya memancing jalan agar jalan kita ini akan dibaikin oleh kabupaten.
Dan alhamdulillah selama ini anggaran untuk ke wisata itu terus terang aja Mas, swadaya. Nah, ini itu. Baru saya kengkang kemarin itu untuk kolam. Nah itu, dan mudah-mudahan ke depan ini wisata kita yang di utara itu sudah lebih bagus, dan insya Allah sekarang sudah bisa kita launching nanti itu ya habis Lebaran ke-7, insya Allah itu akan kita laksanakan. Jadi untuk sport center alhamdulillah tahun ini juga kita dapat Mas, kita taruh di KUD, karena saya rencananya kan kita gini, setiap wilayah, setiap dusun itu kita punya kegiatan. Di Kerajaan di sana ada sport center di sana. Sport center itu ya futsal dan sebagainya, dan ada juga nanti itu Pujasera di sana. Jadi fokusnya ada di Kerajaan. Jadi kalau di Andong itu saya fokuskan itu nanti itu alun-alun itu sekaligus nanti menjadi wisata juga. Karena rencana saya ke depan itu ada waterboom di sana. Jadi ada faktor pendukung, ada sepak bolanya, lapangannya, ada waterboom di sana. Jadi kita setiap dusun ya di Bercanting sudah itu. Untuk di Sumber Ketangi sendiri sektor pertanian kena lahan yang sangat sulit, ya kan, karena yang di sini diapit oleh perusahaan. Bagaimana saya masih berupaya ini agar umbul yang ada di perkebunan itu bisa terkelola nanti. Ini saya lagi berjuang Mas, masih berjuang. Bagaimana ini? Karena desa kita ini sekarang ini sudah diplot oleh pemerintah kabupaten itu adalah desa wisata. Bukan hanya wisata satu aja, tapi yang namanya desa wisata itu setiap dusun itu harus memiliki potensi masing-masing. Nah itu, jadi saya itu. Terus pemerintah di desa kita ya maaf, mungkin teman-teman kemarin kecewa. Saya mohon maaf. Memang iya, saya sendiri merasakan. Kenapa saya melaksanakan dengan itu? Memang keadaan. Keadaan yang harus saya lakukan meskipun pahit, ini kita harus lakukan. Kenapa? Karena di sisi itu mungkin kami juga mempersiapkan bagaimana pemerintahan yang kuat. Artinya pemerintahan yang kuat ini ada di dalamnya itu orang-orang yang betul-betul semisi. Artinya seirama dengan kita. Tapi kan perlu disiapkan itu adalah SDM dan sebagainya.